warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok K, dari kelas MJ20H. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis biaya produksi, margin, dan prospek dari Kopinal. Sebelumnya, kelompok kami beranggotakan terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Arif Junaidi Tanjung, lalu yang kedua ada Asritia Melani, yang ketiga dari Wibowo, serta saya sendiri Vera Maharani, dan yang terakhir ada Rihan Kamil. Biaya adalah kas atau nilai setara kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberikan manfaat saat ini atau di masa depan bagi perusahaan. Untuk suatu produk, biaya menunjukkan ukuran moneter sumber daya yang digunakan seperti bahan baku dan tenaga kerja dan overhead. Biaya fungsional utama terbagi menjadi 2 biaya. Yang pertama ada biaya produksi. Biaya produksi yaitu yang berkaitan dengan pembuatan barang dan penyediaan jasa seperti bahan baku, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Sedangkan biaya non-produksi yaitu yang berkaitan dengan departemen atau bagian yang melakukan supporting terhadap departemen produksi. Biaya ini sering disebut juga biaya periode. Lalu ada biaya fungsional utama. Biaya fungsional utama terdiri dari 3 biaya. Yang pertama ada biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya yang tidak berubah dengan perubahan kuantitas barang yang diproduksi. Contohnya seperti biaya sewa gedung. Lalu variable cost, yaitu biaya yang berubah dengan perubahan kuantitas barang yang diproduksi. Contohnya biaya bahan baku. Yang terakhir ada biaya semi variabel atau semi variable cost, yaitu biaya campuran antara biaya tetap dan biaya variabel. Contohnya biaya gaji untuk sales. Analisis biaya. Fungsi biaya ada 3, yaitu variable cost, fixed cost, dan semi variable. Menghasilkan sebuah perilaku biaya, di mana yang pertama, pola perilaku biaya dibutuhkan untuk menjawab bagaimana biaya berubah dalam hubungannya dengan perubahan level aktivitas, perubahan dalam kualitas produk yang diproduksi, dan lain-lain. Pola perilaku biaya paling bisa dipandang sebagai fungsi biaya. Fungsi biaya adalah gambaran matematis tentang bagaimana sebuah biaya berubah mengikuti perubahan level aktivitas yang berhubungan dengan biaya tersebut. Dan pergerakan biaya cost merupakan faktor utama yang mempengaruhi terjadinya biaya. Jam mesin pembuat kopi, banyaknya transaksi penjualan, unit penjualan, jam tenaga kerja langsung, nilai bahan, dan persyaratan kualitas. Orbit Project, Kopi Nalar terletak di Jalan Prof. Djoko Sutomo SH nomor 7, Senopati. Ini menawarkan suasana yang warm and homey. Cocok untuk Anda yang ingin berlama-lama hangout dan menghabiskan waktu dengan teman, kolega, atau mengerjakan tugas karena free wifi yang ditawarkan khusus untuk para customer. Kopi Nalar adalah kedai kopi yang nyaman dan layak untuk dijadikan tempat persinggahan saat Anda penat dengan hal-hal yang berkecamuk di creme brulee. Kopi ini memiliki citra rasa yang seimbang antara rasa kopi yang pahit namun berpadu sempurna dengan rasa creamy dan manis dari fresh milk and caramel. The market customer segmentation. Untuk segmentasi pasarnya sendiri dapat kita lihat di bawah sini. Untuk presentasi tertinggi ada di mahasiswa dan pelajar sebagai segmentasi pasar terbanyak untuk Kopi Nalar. Lalu setelah itu ada karyawan, pengusaha, dan customer lainnya. Jadi dapat dilihat bahwa customer yang datang ke Kopi Nalar lebih banyak kepada mahasiswa serta pelajar, karena di daerah tersebut dikelilingi oleh beberapa sekolah-sekolah dan beberapa universitas, serta dekat dengan gedung-gedung perkantoran seperti di kawasan Senopati dan
SCBD. Product offering. Kopi Nalar ini sendiri menawarkan berbagai macam produk kopi yang pada umumnya dapat kita temukan di berbagai kedai kopi seperti varian latte, black coffee dan sebagainya. Lalu selain itu juga disediakan beberapa varian non-kopi untuk pelengkap, dan juga Kopi Nalar menyediakan beberapa makanan yang lebih ke local food, western dan sebagainya. Selanjutnya spesialis menunya ada di 10-15 varian dengan berbagai macam rasa dan price tentunya, dengan kisaran harga Rp30.000-Rp45.000. Varian non-coffee-nya juga dengan kisaran harga yang tidak terlalu beda. Untuk makanannya seperti yang saya katakan tadi, lebih ke western seperti pasta, patty dan sebagainya. Selanjutnya ada beberapa highlight produk dari Kopi Nalar. Ini salah satu pembuatan produk kopi di sana, yaitu cold brew, yang cocok untuk beberapa orang yang tidak terlalu menyukai kopi dengan rasa yang terlalu kuat. Ya juga ada di sebelahnya ada beberapa spot di Kopi Nalar. Ini tampak depan dan beberapa spot-spot kursi di Kopi Nalar, salah satu hidangannya. Salah satu makanan yang disajikan di Kopi Nalar, non-coffee. Oke. Nah, selanjutnya untuk salah satu highlight produk dari Kopi Nalar. Ini salah satu menu minuman yang paling banyak dipesan, bernama cream brulee. Dia sebenarnya base-nya cafe latte, dia kopi susu, tapi dengan twist sirup dan saus karamel. Jadi dengan begitu menghasilkan rasa kopi yang balance dengan susunya, lalu ada tambahan manis serta creamy dari sirup dan saus karamelnya. Ini menjadi salah satu menu andalan dan favorit di Kopi Nalar. Dapat kita lihat juga pada tahun 2021 penjualannya bisa mencapai 5.000 cup dalam 1 tahun. Ya, sekarang kami akan membahas analisis biaya produksi, salah satunya biaya bahan baku atau variable cost, terdiri dari biaya peralatan dan investasi, di mana ini terdiri dari peralatan masak sebanyak 1 set dengan masa pemakaian 5 tahun dengan nilai biaya investasi sebanyak Rp7.500.000. Kemudian ada mesin kopi yang juga akan digunakan sebagai inti dari peralatan dari Kopi Nalar itu sendiri sebanyak 1 unit yang akan digunakan selama 10 tahun dengan nilai total investasi sebesar Rp50 juta. Kemudian ada grinder kopi. Ini akan digunakan selama 10 tahun juga dengan harga investasi sebesar Rp20 juta. Kemudian terdapat meja, kursi, dekorasi sebagai furniture dari Kopi Nalar sebagai tempat dining in dan coffee shop, di mana akan digunakan selama 5 tahun dengan masing-masing nilai investasi sebesar Rp6 juta, Rp4 juta dan Rp10 juta untuk dekorasi, sehingga akan menghasilkan total investasi sebesar Rp97.500.000. Kemudian kami akan membahas mengenai biaya bahan baku atau variable cost yang terdiri dari biaya tetap, di mana di sini kami menghitung untuk biaya penyusutan yang akan digunakan selama operasional Kopi Nalar,
di mana seperti peralatan masak yang terdiri dari beberapa item seperti trip kopi, wadah, gelas ukur, kemudian juga terdapat piring, gelas kopi kecil untuk espresso, dan lain-lain. Di mana kami menghitung untuk 5 tahun, maka jika dikalikan selama 12 bulan, akan terjumlah selama 60 bulan, dengan biaya investasi 7.500.000, maka akan diperoleh hasil biaya tetapnya 125.000 sebagai nilai penyusutan pada bulan pertama dan bulan kedua dan seterusnya. Begitu juga dengan mesin kopi yang akan digunakan selama 10 tahun, maka akan menghasilkan variabel 120 bulan untuk biaya penyusutan. Jika dibagi dengan biaya investasi, maka akan menghasilkan nilai sebesar Rp416.667 untuk biaya operasional per bulannya. Kemudian ada grinder coffee, yang juga sama akan digunakan selama 10 tahun, dengan menghasilkan nilai penyusutan 120 bulan, dengan nilai operasionalnya menghasilkan nilai Rp166.667. Kemudian untuk meja menghasilkan nilai Rp100.000. Kemudian untuk kursi menghasilkan nilai biaya penyusutan sebesar Rp66.667. Kemudian untuk dekorasi dengan nilai pemakaian 5 tahun, maka menghasilkan 60 bulan volume penyusutan dengan nilai Rp166.667. Maka jika dijumlahkan, menghasilkan jumlah biaya tetap sebesar Rp1.041.667 sebagai biaya tetap dari operasional Kopi Nalar per bulannya. Selanjutnya, kami akan menghitung untuk biaya bahan baku sebagai bentuk variable cost. Salah satunya adalah biaya tenaga kerja, di mana Kopi Nalar ini akan disupport oleh tenaga kerja berpengalaman dan profesional. Salah satunya adalah chef dengan nilai gaji atau upah per bulan sebesar Rp5 juta. Kemudian barista sebanyak 1 orang untuk nilai gaji sebesar Rp4.500.000. Kemudian juga ada waiters sebesar Rp3 juta selama per bulannya, sehingga menghasilkan jumlah biaya tenaga kerja sebesar Rp12.500.000. Adapun untuk biaya bahan baku lainnya sebagai bentuk variable cost adalah biaya variabel yang ditujukan kepada produk cost untuk pembuatan produk yang terdiri dari kopi, di mana biayanya terhitung dari satuan kilogram dengan penggunaan 30 gram untuk satu unit produk menghasilkan sebesar Rp5.400. Itu juga dengan fresh milk dengan nilai satuan per box dengan satuan liter sebesar Rp17.000 dengan penggunaan 150 ml, maka menghasilkan nilai Rp2.550. Kemudian ada karamel sirup sebesar Rp130.000 untuk satuan botol dalam satuan ukur liter. Jika digunakan 30 ml, maka akan menghasilkan nilai sebesar Rp3.900. Kemudian juga ada ice cup kristal dengan satuan kilogram per bag dengan harga Rp18.000. Dengan penggunaan 1 scoop, maka akan menghasilkan biaya sebesar Rp2.000. Kemudian juga ada biaya pengemasan sebesar Rp1 juta untuk satuan 500 buah atau rim per paketnya. Jika digunakan 1 unit akan menghasilkan biaya sebesar Rp2.000 sebagai bentuk kemasan jika pelanggan ingin menikmati kopi dalam bentuk take away. Ini akan dijumlahkan dalam total costing produk sebesar Rp15.850 sebagai nilai produksi atau APP produk. Dengan harapan penjualan produk per bulan adalah 1.500 cup, maka akan menghasilkan total penjualan sebesar Rp23.775.000. Adapun biaya lainnya dalam bentuk variable cost adalah biaya overhead yang terdiri dari sewa tempat sebesar Rp8 juta, dan biaya lainnya adalah listrik dan air, di mana ditagihkan dalam satu paket sebesar Rp5 juta, sehingga menghasilkan jumlah biaya overhead sebesar Rp13 juta. Sehingga dapat kami akumulasikan untuk total biaya operasional adalah sebagai berikut, dengan penjumlahan biaya tetap, biaya tenaga kerja sebagai biaya operasional, kemudian ada biaya variabel dan biaya overhead, maka nilai yang akan terjumlah adalah Rp50.316.667.
Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Astrid Melani. Ya, dapat diketahui bahwa harga satuan produk krem brulee adalah sebesar Rp45.000. Maka Kopi Nalar akan memperoleh pendapatan sebesar Rp2.250.000 apabila menjual produk krem brulee sebanyak 50 cup dalam satu hari. Dengan asumsi dan target penjualan tersebut, maka dalam 1 bulan atau 30 hari, produk krem brulee bisa terjual sebanyak 1.500 cup, sehingga Kopi Nalar akan memperoleh pendapatan sebesar Rp67.500.000 dalam 1 bulan dari produk krem brulee. Dengan total pendapatan sebesar Rp67.500.000 dan total biaya operasional sebesar Rp50.319.667, maka dapat diketahui bahwa margin usaha Kopi Nalar dengan produk krem brulee per bulannya adalah sebesar Rp17.183.323. Dengan asumsi dan target penjualan, apabila Kopi Nalar dengan produk krem brulee ini dapat terjual 50 cup per hari atau 1.500 cup per bulannya atau 30 hari. Adapun prospek usaha yang dapat kami analisis adalah bahwa prospek usaha Kopi Nalar dengan produk krem brulee dapat dianalisa dari total investasi dan margin atau profit per bulannya. Dapat diketahui bahwa total investasi Kopi Nalar yaitu sebesar Rp97.500.000 dan margin atau profit produk krem brulee dalam 1 bulan sebesar Rp17.183.333, maka dapat kami analisa untuk balik modal dalam bisnis kopi membutuhkan waktu yang tak lama, yaitu selama 6 bulan. Dan untuk meningkatkan pendapatan serta prospek usaha, Kopi Nalar dapat menjual berbagai beverage lainnya, baik berbahan dasar kopi maupun non-kopi, atau makanan sebagai hidangan utama maupun snack bagi para pengunjung. Berdasarkan analisis biaya produksi usaha Kopi Nalar dengan produk krem brulee di atas, maka disimpulkan jika dengan modal sejumlah nilai investasi yaitu Rp90.500.000 dan biaya tetap sebesar Rp1.041.667, lalu juga ada pengeluaran dengan nilai variabel sebesar Rp23.775.000 dengan total biaya operasional yang telah sebelumnya disampaikan oleh Mas Arif yang dikeluarkan yaitu sebesar Rp12.500.000. Jumlah pendapatan yang dihasilkan selama 1 bulan dari bisnis kopi yaitu sebesar Rp67.500.000. Dengan begitu, keuntungan bisnis kopi selama 1 bulan sebesar Rp17.183.333. Selain itu, balik modal dalam bisnis kopi ini juga membutuhkan waktu yang tak lama, yaitu selama 6 bulan. Apabila Kopi Nalar ini terus konsisten dengan produk krem brulee-nya yang dapat terjual 50 cup per hari atau 1.500 cup per bulannya. Ya, adapun sumber dan referensi dari presentasi video analisis biaya produksi Kopi Nalar krem brulee yang kami dapatkan yaitu dari Instagram Kopi Nalar sendiri, yaitu di Kopi Nalar, dan laporan penjualan Kopi Nalar tahun 2021. Sekian presentasi video analisis biaya produksi dari Grup K. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.